semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama ada Andi Abdul Ghaffar, yang kedua ada Nandita Sastrika, yang ketiga ada Ilham Satria Perdana, dan yang keempat ada Pretia Selin, yang kelima ada Serina Dewinda. Kami akan mempresentasikan yaitu analisis studi kelihatan bisnis Ramensky. Sebelumnya kita akan membahas tentang studi kelihatan bisnis. Studi kelihatan bisnis merupakan kajian tentang proposal proyek atau gagasan usaha yang objeknya mengenai berbagai analisis terhadap perencanaan usaha. Apakah usaha yang direncanakan akan sukses atau gagal apabila dilaksanakan? Studi kelihatan bisnis merupakan langkah awal yang menjadi titik acuan dalam memutuskan pembangunan sebuah usaha. Tujuan utama studi kelayakan bisnis mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut, baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa tahap, mulai dari penemuan ide, penelitian, pengurutan usulan, rencana pelaksanaan, dan pelaksanaannya. Selanjutnya ada UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha menengah sama definisinya dengan usaha kecil. Yang membedakan adalah jumlah kekayaan bersih dan penghasilan tahunannya. Selanjutnya profil usaha. Usaha yang kami bangun bernama Ramensky dengan berbahan dasar mie dan menggunakan bahan baku berkualitas baik dan juga harga yang sangat terjangkau. Ramensky berada di posisi yang sangat strategis yaitu di daerah Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Alasan kami memilih usaha Ramensky adalah usaha ini merupakan usaha UMKM yang mana tidak terlalu memerlukan modal yang besar. Dan juga pada saat ini banyak masyarakat lebih memilih makan mie daripada makan nasi. Visi Ramensky adalah menciptakan usaha ramen yang profesional, menarik, dan yang unggul dengan kualitas terbaik. Sedangkan visi Ramensky yaitu yang pertama memberikan kualitas dan pelayanan terbaik, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, yang ketiga adalah menjadikan pelanggan sebagai raja. Aspek SKB yang akan dianalisis pada Ramensky. 1. Legalitas. 2. Pasar dan pemasaran. 3. Manajemen dan SDM. 4. Teknik dan teknologi. 5. Finansial. 6. Ekonomi dan sosial. 7. Lingkungan hidup. Aspek legalitas. Ramensky adalah usaha perorangan yang dibuat oleh 5 orang. Usaha ini baru dibuat sekitar 1 bulan, yang berlokasikan di depan Pasar Rawamangun. Lokasi usaha tidak mempunyai tempat yang begitu besar. Bentuk usaha perorangan ini juga mempunyai badan hukum yang tepat. Badan hukum ini diperoleh atas izin pemerintah daerah setempat dengan bentuk selembaran surat. 2. Aspek teknik dan teknologi. Ramensky sudah didukung oleh perantara e-commerce seperti Gojek, Grab, Shopee, Dana, OVO, dan lain-lain. Lanjut. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi, targeting, dan positioning. Kalangan menengah ke bawah dari usia 10 tahun hingga dewasa, para pelajar, orang tua, dan para pekerja. Posisi strategis buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Program pemasaran, tingkat pelayanan, penetapan harga, kegiatan promosi. Strategi pemasaran usaha dan pesaing. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan dengan analisis 7P, dengan analisis SWOT yang terdiri dari 1 produk, 2 harga, 3 promosi, 4 tempat,
5 orang, 6 proses, 7 bukti fisik. Next. Aspek manajemen dan SDM. Analisis penjualan usaha Rameskoi dibentuk sebuah penjadwalan meliputi hari kerja dan jam kerja agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Analisis kebutuhan. Usaha ini menggunakan 5 tenaga kerja, yaitu 2 koki, 2 pelayan, dan 1 orang kasir dengan upah per bulan masing-masing bidang sejumlah 1 juta per orang. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja berhubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan karyawan pada bidang tersebut, yaitu bidang produksi, koki, bidang pemasaran, pelayanan, dan bidang akuntan atau kasir. Next. Aspek lingkungan hidup. Rameskoi sejak awal pembangunan usaha sudah bekerja sama dengan supplier bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat ramen dan bahan-bahan lainnya. Rameskoi juga sangat menjaga kebersihan lingkungannya, mulai dari buka hingga tutup. Karyawan Rameskoi juga sudah ditugaskan untuk membuang sampah dan sisa makanan ke tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. Aspek ekonomi dan sosial. Setelah berdiri selama 1 bulan, Rameskoi mempunyai sedikit dampak ekonomi bagi masyarakat setempat karena membuka lapangan pekerjaan baru yang berupa tempat parkiran dengan mengambil tarif sebesar Rp2.000. Aspek finansial dari usaha Rameskoi. Aspek finansial yang pertama adalah biaya tetap, yaitu ada meja dan kursi, alat-alat kasir, alat-alat makan, mangkuk dan gelas, 1 set peralatan masak, kompor dan gas, sewa tempat dan gerobak, dengan jumlah barang yang sudah ditentukan, dan pengeluaran totalnya yaitu Rp25.010.000. Dan ada biaya variabel. Yang kedua ada biaya variabel. Di sini usaha Rameskoi membutuhkan yang pertama yaitu bahan-bahan yang berupa bawang putih, bawang bombay, garam, dan gula, merica bubuk, kecap ikan, kaldu ayam bubuk, daun bawang, tepung maizena, telur, minyak goreng, air galon. Dengan kuantitas yang sudah ditentukan dengan total pengeluarannya yaitu Rp1.711.000. Dan yang ketiga ada biaya overhead yang berupa pengeluaran pertama adalah listrik, kedua internet bulanan, ketiga gaji karyawan yang berupa 5 orang, yang keempat keamanan, dengan kuantitas yang sudah disediakan. Dengan total pengeluaran biaya overhead ini yaitu Rp5.580.000. Jadi sini dengan total biayanya yang mempunyai rumus yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap di sini ada Rp25.010.000 ditambah biaya variabel yaitu Rp1.711.000. Sama dengan Rp26.721.000 yang dikeluarkan oleh Rameskoi. Biaya dan harga per unit. Di sini biaya tetap yang dibutuhkan dalam 1 kali restock barang dari usaha Rameskoi yaitu 25 juta dibagi 4 kali sama dengan 6.252.500. 4 kali ini selama 1 bulan di stoknya. Terus yang kedua biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali restock yaitu 1.711.000 dibagi 4 kali restock selama 1 bulan sama dengan Rp427.750. Yang ketiga total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi yaitu Rp1.711.000 dari biaya variabel ditambah Rp427.750 dari biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali restock sama dengan Rp2.138.750. Yang keempat di sini ada biaya per unit yang mempunyai rumus total biaya produksi dalam 1 kali produk
dibagi jumlah produk yang dihasilkan per minggu, yaitu Rp2.138.750 dibagi 210 sama dengan 10.185. Yang kelima, dengan harga jual per buah atau per mangkok Rp20.000. Dan di sini ada modal awal dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel satu kali produk sama dengan 25 juta 10.000 plus 1.711.000 sama dengan 26 juta 721.000. Analisis titik impas atau bisa disebut break even point. BP harga dengan rumus total biaya produksi dibagi harga per unit sama dengan 2.138.750 rupiah dibagi 210 sama dengan 10.185. Harga jual per unit yaitu Rp20.000. BP produksi dengan rumus total biaya produk untuk satu kali produksi dibagi harga per unit sama dengan Rp2.138.750 dibagi 20.000 sama dengan 107 buah yang dibulatkan dari 106,93. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam satu kali produksi yang terjual adalah 107 buah dengan harga per unit rata-rata yaitu Rp20.000. Analisis keuntungan. Di sini analisis keuntungan dengan rumus pendapatan sama dengan produk yang terjual dikali harga jual. Sama dengan 210 dikali Rp20.000 sama dengan Rp4.200.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi sama dengan Rp2.138.750. Keuntungan sama dengan pendapatan diambil total biaya produksi, yaitu sama dengan Rp4.200.000 dikurang Rp2.138.750 sama dengan Rp2.061.250. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 210 mangkok ramen skui dengan harga Rp20.000 dalam satu kali produksi adalah Rp2.061.250. Pengembalian modal. Di sini pengembalian modal yaitu sewa tempat sama dengan Rp14.400.000 dibagi 365 sama dengan Rp39.452.000 per hari. Biaya overhead per hari yaitu Rp5.580.000 dibagi 30 sama dengan Rp186.000 per hari. Dengan rumus total biaya produksi plus biaya overhead ditambah biaya sewa dibagi laba usaha dengan Rp1.711.000 ditambah Rp186.000 ditambah lagi Rp39.452 dibagi Rp2.061.250 sama dengan Rp1.936.452 dibagi Rp2.061.250 sama dengan 1. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu satu kali produksi. Terima kasih Andi. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan ini hasil analisis aspek-aspek SKB dapat disimpulkan ramen skui sebagai berikut. 1. Melalui analisis aspek pasar dan pemasaran. 2. Melalui analisis aspek dan teknis dan teknologi sudah mengikuti tren yang ada menggunakan konsep yang menarik. 3. Melalui analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia. 5. Melalui analisis aspek finansial yaitu nilai-nilai yang diperoleh dari perhitungan modal awal dan investasi BEP menunjukkan hasil yang telah memenuhi kriteria kelayakan bisnis. 6. Melalui analisa aspek ekonomi sosial dan lingkungan hidup. Ramen skui dapat diterima dan dalam masyarakat dan memenuhi standar kelayakan untuk sebuah bisnis UMKM. Dan di sini saya menjelaskan potensi usaha ramen skui. Ramen skui adalah bisnis UMKM yang dibangun oleh 5 mahasiswa dengan pandangan bahwa bisnis ini dapat berkembang dan semakin banyak peminatnya. Melihat dari perkembangan ramen skui akan terus berkembang di kalangan masyarakat dengan konsep yang teliti dan bahan yang berkualitas. Oleh sebab itu, meskipun akan banyak brand ramen yang menyaingi, ramen skui tetap berdiri dengan konsep sendiri dan cita rasa yang berbeda.
Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?